Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan saya lagi diskusi. Kata ntar amplop Ustadz berapa duit kata. Tuh depan saya. Iya bang. Kata dia lu buah amplop enggak? Kata dia tuh. Jadi jangan beratin ketua kata dia. Ntar amplop dari dia berdua. Ya. Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati Ketua Gardu 065 Macan ya. Wis. Ya. Hah? Kong Haji Mukhtar, yaitu Al-Mukarram Bapak Aliando. Yang megang speaker siapa yuk? Lah urusan kita mau ngomong apa kek? Ya enggak? Kalau bisa ceramah ntar saya upain nih kasih. Ya. Kalau Umri bisa ceramah, saya amplopin 5 juta bener deh. Ya. Bener, ini ada duitnya nih. Ya. Mana orangnya? Hei. Kita mau panggil Aliando kek, mau apa kek, urusan gua, emang ada apa urusan lu sama gua? Ya. Woi. Ketua Umum Al-Mukarram Kanda Alianto, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatannya, mudah-mudahan dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Mukarram kawan saya Bapak Sauki bin Kong Haji Mahmud. Jadi yang ngomong sama turunannya alias Merin bin Babah. Ya, Merin bin Babah. Bin apa yuk? Bin Babah. Kalau diunek-unek kita orang Cakung Kampung Baru larinya ke Babah. Enggak kemana-mana. Ya. Woi. Yang saya hormati Al-Mukarram yang akan pergi haji, Kanda Haji Iskandar. Ya, walaupun sakit gula semangatnya tinggi. Ya, semangat di EBR doang, mau bininya tahu dah. Ya, semangat di EBR mah oke punya. Ya, mau bininya saya belum tahu dah. Namanya orang penyakit gula, satu paket satu anuan sama sama saya. Jog-jogan doang semangat, ya enggak? Kalau udah naik kuda mah ya enggak? Yang saya hormati para tim hadrah, para anggota FBR yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak menghilangkan rasa hormat saya. Ya, baik. Ya kan? Makanya alhamdulillah sejeg-jeg, ngerti sejeg-jeg. Kan kita namanya FBR yang ngomong sejeg-jeg. Ya enggak? Beda saya ngomong di Depok, mau di sini, mau di Jawa, beda. Jadi sejeg-jeg ini ketua umum, ketua umum punya anggota kayak model Kanda Alianto. Dulu sejeg-jeg kita nggak pernah ngadain maulid tuh Gardu 065. Makanya walaupun dipimpin oleh preman, enakan nama preman duitnya gampang daripada orang kaya duitnya susah. Ya, woi. Makanya mendingan orang kaya makan enakan dia orang susah. Ya, coba kita Depok dimakan orang susah,
Kalau makin orang kaya pakai aturan garpu model begini, ya enggak, lap ada di apa di leher, ya enggak. Makanya mendingan orang susah, alhamdulillah, susah tapi kaya, kaya bukan susah. Inilah Bang Alianto. Baginda Rasul dilahirkan itu pada saat Raja Abraham ingin menyerang kota Mekah. Bayangkan dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin baginda Rasul pada saat itu. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Syaikh Abu Zahr dalam kitabnya Khatamul Mursalin. Pada saat itu baginda Rasul belum lahir pada saat penyerangan Raja Abraham. 15 hari kemudian. 15 hari kemudian. Woi. Berapa hari? 15 hari kemudian. Orang Yahudi tengah malam. Dalam bahasa model-model kita. Model siapa? Model-model kita. Itu orang Yahudi keliling Mekah, kota Mekah. 15 hari setelah penyerangan kota Mekah oleh Raja Abraham. Dia pergi ke rumah Abu Lahab. Dia tanya, hai Abu Lahab, adakah seorang ibu-ibu yang melahirkan manusia pada malam ini? Rasul lahir, mau dikata bedug subuh juga bukan. Mau dikata-kata malam juga bukan. Jadi baginda Rasul lahir antara malam sebelum fajar. Itulah baginda Rasul. Ayo, siapa yang berojol kayak model baginda Rasul? Bayangkan. Ini kita kan kena orang Betawi ngomongnya model begitu Betawi. Ntar lagi dapat itu Ustadz ngomongnya berojol, jangan. Ya, berojol gara-gara Pak Umri saya diundang di FBR. Makanya pada saat itu diundang dulu oleh PSMB, itu imam besar, ngerti imam besar, Haji Lutfi. Dibilang dasar kiai murtad katanya. Apa kiai murtad? Bisa-bisaan lu ceramah di PSMB, murtad lu katanya. Bayangin saudara, saya dianggap kiai murtad. Tuh. Sama siapa? Imam besar. Dulu saya paling apa? Pakai podoli. Kiai, di rumah saya ada gereja, kampung saya nggak bisa eksekusi. Udah start dulu, pergi aja ke Cirebon, mental lu kagak ada. Ntar gue rame-rame sama anggota gue, kata dia. Lu pergi ke Cirebon, alhamdulillah selesai. Ya nggak, alhamdulillah selesai, kagak dibakar tuh gereja. Ya, dikali. Sekarang Pisima FBR ya FBR orang yang apa namanya, sama-sama toleransi karena kita Bhinneka Tunggal Ika. FBR dulu FBR semut rangrangnya beda. Semut rangrangnya beda. Sekarang alhamdulillah karena FBR banyak baca Pak Yasinan. Jadi kalau mau marah-marah, ayo, kemarin lu malam Jumat Yasinan. Tuh, paham? Tuh, makanya yang nongkrong, makanya alhamdulillah diiringi oleh Bang Alianto baca surah ya. Masa ilokan kata orang Betawi gara-gara surat Yasin kagak bisa ngajak kita menjadi orang benar. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat baginda Rasul lahir ke alam dunia, orang Yahudi tanya kepada Abu Lahab. Kata orang Yahudi, adakah manusia yang mulia lahir pada malam ini? Kata orang Yahudi, bayangkan. Yang nemuin, yang lihat itu apa? Orang Yahudi. Kenapa pada malam itu dilihat bagaimana bintang yang begitu cerah? Alam yang begitu enak. Kata orang Yahudi, ini seolah-olah ada manusia yang sangat istimewa. Alam kayak model seperti ini. Kata orang Yahudi, orientalis barat mengatakan andai kata tidak ada Muhammad di alam dunia ini, bagaimana nasib alam dunia ini? Ini dikatakan oleh Joyce dan seorang orientalis barat. Maka oleh karena itu andai kata ada orang yang tidak senang maulid, maka dikhawatirkan ini adalah pasukan setan-setan yang gentayangan. Paham Bang? Yang kagak suka mah maulid, kan maulid enak tuh. Mulut disepin ketan dulu. Bang Alianto parah juga nih ya. Orang Betawi harusnya bikin ketan sama duren. Habis maulid kita ngapain? Mulut kita masukin ketan sama duren.
Ya enggak? Kita dibikin apa tuh? Kue apa tuh? Woi. Hah? Iya, Gardu 065 kan paling kaya. Woi. Perusahaan banyak. CSR aja berapa duit? Kalau kita nggak bisa, berhenti jadi ketua Gardu. Berhenti jadi ketua Kalau ketua Gardu 065 tidak bisa mensejahterakan anggotanya, lebih baik mundur. Lebih baik mundur. Di Gardu 05 berapa banyak perusahaan? Bayangkan andai kata kita tingkatkan kualitas dan kuantitas anggota kita. Kita masukkan anggota-anggota kita kerja. Yang enak siapa? Yang enak adalah ketua Gardu. Kenapa? Setoran seorang sedikit akhirnya jadi Ayo setoran enak gitu. Oke ketua, gelomo-gelomo doang begini ya. Batu bara banyak, onoh banyak. Masa ilokan ada orang meninggal dunia itu tuan rumah beli air aqua. Woi, iya nggak? Gardu 05 jadi garda terbesar di FBR. Sediakan kain kapan, sediakan air. Dari mana dananya? Jangan nyapir di kolong jembatan. Jangan nyapir di tengah jalan. Banyak orang kaya, banyak perusahaan. Itulah yang kita berikan CSR-nya untuk Gardu 065. Kalau peringatan nyapir, peringatan maulid, malu sama baginda Rasul. FBR Gardu 05 garda terbesar. Pada suatu saat nanti, biasanya itu setahun sekali saya ketemu imam besar. Nanti saya bilang, Ji Lutfi, masa ilokan kita menyapir di tengah jalan paling diomelin sama dia. Paling kalau kata dia, gue sih masih kaya Ustadz. Masih kah? Sirup aja di rumahnya dia kalau mau lebaran tuh. Ngantuk banyak bener. Dia nggak, masa ilokan Gardu 65 beli sirup nggak mampu buat anggota, mundur. Mundur. Ya nggak, kita sejahterakan itu. Kita beda dengan ketua Gardu 065 sebelumnya. Tunjukkan gua preman, gua nggak bisa ngaji, tapi apa? Gua bisa mensejahterakan masyarakat, bisa mensejahterakan anggota, yang pada akhirnya inilah kemuliaannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat orang Yahudi tanya, gemerlapan semua pada saat baginda Rasul lahir ke alam dunia. Bintang-bintang terang. Semua patung-patung, semua berantakan. Kata Al-Imam Ad-Dibai, kata Imam Al-Barzanji. Kenapa? Saking hebatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin tuh bang. Woi, kehebatannya baginda lahir ke alam dunia. Patung-patung berantakan, orang yang pada lagi minum mabuk semuanya berhenti mengingat daripada kehadiran baginda Rasul. Dulu ada seorang preman dijelaskan di dalam kitab I'anatut Thalibin, namanya Umri. Umri jelek-jelek begitu kan mantan preman. Sering nenggak, alhamdulillah daripada jadi kiai nenggak mendingan preman. Tuh. Ya enggak, kita sih mendingan bader sebelumnya daripada kita udah bener jadi bader. Mendingan begini, Umri bader, Bang Alianto, wah siapa yang kagak kenal, ya enggak. Tapi pada saat ini sekian pakai peci, menggiring anggota-anggotanya baca Yasin, walaupun dosanya seabreg-abreg, tapi diampuni oleh Allah. Daripada orang benar sholat tahajudnya rajin, puasanya rajin, ibadah hajinya rajin, tapi hatinya berbulu, maka pada hari itu dia maka dikenal paling jelek. Walaupun dia rajin sholat, rajin sembahyang, rajin pergi haji bolak-balik Mekah dan Madinah, pada akhirnya lebih baik jadi tuh paham? Woi, kan enakan jadi orang bader dulu ya. Udah ngerasain kalau ngadian preman, ya lu mah preman duluan gua, melu gaya begitu mah udah urusan gua, ya enggak? Itu kalau preman. Alhamdulillah. Nah, makanya FBR 065 nih alhamdulillah. Walaupun tengah malam saya bingung, sampai bini saya nanya, ya enggak? Bang, itu orang sampai jam 11, jam 12 ngopi, emang bininya kagak ngomel. Ya,
Ngipah. Ya. Woi. 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 Itu kata bini saya. Ya enggak, jam 11 Bung Kandar, bayangin masih nongkrong. Ya enggak, kalau Bung Usman sih emang wajar kalau nongkrong, emang badannya udah kurus. Iya kan? Ya, bayangin Bang, kuat Bang. Malam masih nongkrong jam 12. Kalau saya mah husnuzan, mungkin dia lagi ngopi sambil wirid Allah, 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 Allah. Dia sedup lagi kopi Allah, Allah, Allah. Daripada dia mikirin di rumah megelin bininya, lebih baik gua nongkrong. Lah bininya dikit-dikit, Bang, beras belum ada, Bang, anak mau sekolah. Lebih baik gua nongkrong di kantor FBR tengah malam. Pada hakikatnya gua sambil zikir nggak tuh lagi ngopi. Woi, woi, woi. Kumpul mah boleh, kumpul wah. Cuman ada waktunya, badan kita punya hak, mata kita punya, kaki kita punya. Cuman apa boleh buat kalau di rumah megelin bini. Udah, makanya kayak Umri tuh, Umri kalau nongkrong di situ udah ketahuan. Wah, ini bininya lagi marah-marah tuh. Ya nggak, Umri itu kan kagak biasanya nongkrong di kantor FBR itu lagi diapain tuh, mau bininya lagi dimek-mek. Tuh, weh. Tuh bininya tuh. Hah? Gue sih nggak ngomong bini lo, bininya ini pemabok, lakinya pemabok bader. Akhirnya apa yang terjadi? Umri yang sholatnya, yang tadinya bader nakal, pada saat kelahiran baginda Rasul di bulan Rabiul Awal, bayangin Umri mandi bercakep, ya nggak, yang tadinya nggak pakai sorban dia pakai sorban, yang nggak tadinya nggak pakai minyak wangi dia pakai minyak. Lah kan Umri bukannya pakai minyak wangi, dia apa? Tuh racun apa? Racun rayap yang di bawah. Ya enggak, racun rayap. Tapi giliran di bulan Rabiul Awal itu Umri pakaian yang begitu indah, cakep, padahal dia adalah merupakan seorang preman yang dianggap sampah masyarakat. Di mana manusia sudah tidak menghargai si Umri, tapi pada hakikatnya dia ada cinta kepada baginda Rasul. Bulan Rabiul Awal, dia mandi, dia basuh, dia pergi ke rumah apa? Ke rumah Bang Alianto. Ngapain mah? Maulid. Yang baca maulid sedih, alhamdulillah, karena kehadiran baginda Rasul, merasa bahagia dengan sedih, begitulah yang dibaca. Teman bacanya mudah-mudahan istiqomah, kena nangis hati air mata, karena memang dari hati, bukan gara-gara biar amplop banyak. Hei, ya enggak, karena ada orang udah nangis mulai diapain, dikecapin apa tuh air cuci mata biar seolah-olah mulai. Kata baginda Rasul, kazabta bal arata antakul. Kata Rasul, kamu bohong. Kamu mengada-ngada dengan kehadiran aku. Kau menangis bukan karena aku, tapi apa? Karena amplop yang kau hadiahkan nanti. Nauzubillah min. Tapi tangisannya alhamdulillah istiqomah. Yang baca Bang? Yang baca mana tadi? Oh, anturan sini Bang. Bang Ajay, tangisannya mantep banget. Ntar gua panggil kilote. Hah? Ya kalau tangis garogong mau ngasih duit 200.000 mau lu nggak jadi dah. Gue udah bawa duit dari rumah tuh. Tadi nangis di Allah air mata sampai sedih bener, ya enggak? Tuh, ya enggak? Tuh. Hah? Berarti bininya banyak Bang. Ya, ya. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karakter baginda Rasul dijelaskan oleh Imam Al-Busairi dalam burdanya. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi wa fi askarin khina talqahu wa fi hasam. Baginda Rasul kepribadiannya sama di mana saja, sama baginda Rasul. Di medan besar, di medan perang baginda Rasul sebagai panglima perang. Di rumah tangga baginda Rasul sebagai kepala rumah tangga. Di masjid dengan para sahabat-sahabatnya, beliau adalah merupakan seorang komandan. Itulah kepribadian baginda Rasul. Coba bayangkan kita, sehebat-hebatnya ketua gardu FBR 65, disanjung oleh masyarakat, disanjung oleh anggotanya.
dihormati di tengah-tengah jalan, tapi jangankan di rumah, dia akan nyerah dengan sapuduk. Ayo. Bagaimanapun hebatnya, siapa yang kuat, bayangkan saudara, menghadapi istri dari zaman Siti Hawa sampai istri saya. Bayangin sama modelnya. Ayo dah. Woi. Makanya lihatin aja dia lagi tawa-tawa ya enggak. Makanya Nyai Ipa alhamdulillah ya enggak. Ya enggak, Bang Anto masuk FBR 06 tuh alhamdulillah ya enggak, alhamdulillah. Jadi tersirami dengan apa? Dengan daripada syafaat daripada Rasulullah. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi wa fi askarin khina talquhu wa fi hasam. Jadi Al-Imam Busairi mengatakan bahwa baginda Rasul itu di mana saja baginda Rasul sama. Di medan perang baginda Rasul sebagai panglima perang, di rumah tangga baginda Rasul sebagai imam rumah tangga, dengan para sahabat-sahabatnya baginda Rasul sebagai pemimpin daripada pemimpin para sahabat. Itulah kehebatannya baginda Rasul. Bayangin tuh. Rasul nggak pernah marah, nggak pernah marah, nggak. Bininya dimarahin, ayah. Ini kadang-kadang kita diomelin kayak model umurin glepak, mau bini dasar pakai apa? Dia katain dasar laki kagak tahu diri, cuman kerjaannya nongkrong, marah abis, disamplok itu bininya pakai air. Tuh umri. Woi, umur. Tapi baginda Rasul Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pada saat dimarahin oleh seorang istri, memang tabiat seorang perempuan, kata Rasul modelnya kayak model begitu. Sayyidina Adam dikeluarkan dari surga gara-gara siapa yuk? Woi, gara-gara empuhan. Ya enggak Bang, masih ilokan. Ono kan enak banget Bang, ya enggak? Tuh. Dan punya Ipa, ono Bang enak, masalah anggota mau urusan belakangan, yang penting lombat aja dulu biar bisa gua ke pasar Koja. Tuh. Ya enggak, gara-gara siapa tuh? Perempuan. Ya enggak, gara-gara perempuan. Ntar bininya, awas lu pulang kagak bawa duit, gue belakangin pantat lu. Tuh. Woi, siapa yuk? Lu jangan liatin, jangan dengerin. Ya, woi, apa ayo? Hah? Pantat. Ngerti pantat tuh udah ngob. Ya. Paham? Siapa itu, Bang? Umri. Makanya Umri pulangnya jam 12 malam. Kalau kagak bawa beras 2 karung dipantatin tengah malam. Tuh, iya enggak? Tuh Umri itu. Tuh, kenal Umri. Ya. Koordinator Korwil kata dia. Koordinator Korwil bukan Korwil, kok. Iya enggak? Cuman nyari apa? Nyari ikan gabus yang buntutnya panjang, kata Bang Kandar tukang mancing tuh. Ya enggak, pergi kemana-mana dia kata nyari ikan, gak taunya apa, nyari gabus bukonde. Siapa itu? Tuh. Woi. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan baginda Rasul setengah mati hebatnya. Baginda Rasul pernah diusir dari kota Mekah bersama para sahabatnya, tinggal Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah merupakan seorang pengusaha sukses. Kaya raya Abdurrahman bin Auf. Dia punya istri yang begitu cantik tidak tandingannya di kota Mekah pada saat itu. Itulah Abdurrahman bin Auf. Tapi pada saat baginda Rasul diusir dari kota Mekah, apakah Abdurrahman bin Auf mikir-mikir? Enggak pernah mikir-mikir. Hartanya dia tinggalkan. Dia tanya istrinya, mau tinggal di kota Mekah atau ikut saya bersama Rasul? Kata Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi? Istrinya ninggalin Abdurrahman bin Auf. Bayangin saudara, kalau model Bang Alianto, ya enggak? Ayo kita hijrah ke Cirebon, ya enggak? Enak aja, lu aja pergi Merak sono, ya enggak? Woi, lu aja pergi Istrinya Abdurrahman bin Auf nggak ikut kok. Istrinya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan. Abdurrahman bin Auf ke kota Madinah hijrah, cuma pakaian doang, bayangin. Cuma pakai, di sono ada orang Ansor, ada orang Muhajirin kumpul. Dia kan lihat Abdurrahman bin Auf
Yang tadinya orang kaya punya istri cakep, ya enggak, dia kesian itu seorang pengusaha di kota Madinah, di kota Yasrib. Akhirnya dipanggillah itu Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, dengar-dengar kamu adalah merupakan seorang pengusaha sukses, merupakan orang kaya raya, istri kamu cakep di kota Mekah. Kalau andai kata kamu mau, ini mohon maaf, kata seorang pengusaha di kota Madinah, aku berikan modal separuh hartaku untuk kamu, hai Abdurrahman bin Auf. Aku punya istri yang cantik-cantik. Di mana di antara ini istri saya yang paling cantik? Mana yang kau pilih? Silakan kau ambil, kata seorang pengusaha Madinah. Bayangkan saudara, kalau ketua modelnya punya begitu, ayo dah, istrinya 4. Ya enggak, duitnya banyak. Udah lu nggak ngapa-ngapain, ya enggak? Tuh. Mantap, lo pilih dia tuh, bini gue 4 biji tuh, ya enggak? Daripada nyusahin gue, lo ambil aja tuh, kan enak numpang-numpanin. Paham? Numpang punya bini enak nggak enak. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih wahai pengusaha kota Madinah. Aku tidak berharap dengan harta kamu, aku tidak berharap dengan istri kamu. Saya akan berjalan dan berdagang dan akan berbisnis sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Maka pada saat kemudian Abdurrahman bin Auf bangkit kembali menjadi seorang pengusaha kaya raya, kemudian punya istri pengganti yang begitu cantik. Alhamdulillah. Bayangkan ada kayak model Abdurrahman bin Auf. Iya enggak? Dikasih bang, Bang Kandar. Ya, jangan tawa-tawa doang Bang Kandar, punya bini biar banyakan dikit. Ya, punya bini satu mau dikasih Bang Usman bagaimana caranya? Iya enggak? Woi. Ya, punya bini 4. Ada kawan nggak punya bini, lu ambil 1 dah, ya enggak? Tuh, gue kebanyakan yarin gue 3 ngurusin lu 1. Tuh, gue kasihan sama temen, kata gitu. Itulah di zaman baginda Rasul Abdurrahman bin Auf. Padahal kan kita bisa seperti Abdurrahman bin Auf, menjadi seorang pengusaha yang kaya raya. Modalnya apa? Dekat dengan Allah. Perbanyak baca salawat kepada baginda Rasul, maka insya Allah apa yang kita inginkan insya Allah akan tercah. Bayangin tuh, ini jari kita ada berapa nih? Woi, yang tahu jari kita ada apa? Ada garisnya. Ini saya kasih duit 100.000. Ntar plus amplop saya sama Bang Alianto. Nih, ayo. Woi, 100.000. Hah? Yang pernah ngaji Nailul Manahil itu tahu. Nih, kalau enggak saya tambahin cepet lagi jadi 200. Tuh. Ayo. Woi. Kalau kagak tahu bilang enggak tahu dah. Jangan lama-ngelamain, Bang, tahu. Ya Mahadrah, Bang Ajay. Nih 200.000. Hah? Woi. Tahu? Kagak. Bang Ajay. Agak ada kata. Jadi kita garisnya ada berapa yuk? Woi. Berapa? Hah? Berapa? Tuh, pinter. Tadi kagak mau jawab, udah 200.000. Ya. Lah, tuh. Garis dihitung juga sih tadi. Berapa garisnya? 14. 7 zahir, 7 batin. 7 zahir, 7 batin berapa? 14 kali. Baginda Rasul nganjurin kita istighfar berapa? 70 kah? Setiap waktu berapa kali? 14 kah? Kali 5 berapa? Ayo dah. 70. Tuh, kalau tukang dedek ngerti. Nah, udah ngitung aja dia. Tuh. Hah? Berapa? 70. Sab'ina marroh. 70 kah? Nih kuncinya nih di garis tangan kita. Kita istighfar 17 kali. Berapa kali? 14. Sesuai dengan garis tangan kita ada 14 kali. Apa yang kita minta di hadapan Allah setelah istighfar 14 kali?
Maka apa yang kita baca salawat kepada baginda Rasul 14 kali, maka apa yang kita inginkan, maka kita akan dijawab dan diijabah oleh Allah Subhanahu. Tuh kita rajin anggota MPR, ya enggak? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah Ustaz, dia cuma hanya sekedar nongkrong batahlilan setiap malam Jumat, nggak pernah sholat Jumat aja nggak pernah Ustaz. Zuhur apalagi, asar apalagi, cuma nongkrong di kantor FPR malam Jumat baca wiridan. Lah apa salahnya orang baca wiridan sama kagak sholat? Dah. Ayo, Bang Anto nggak sholat zuhur, malam Jumat rajin, dosa. Weh, urusan sholat ya urusan sholat, urusan zikir ya zikir. Daripada kagak dia zikir, dosanya numplek. Paham? Weh, makanya jangan so gaya-gaya. Giliran umri sholat ke Masjid As-Solihin, tumben luri datang ke masjid. Doh. Apalagi Bang Kandar datang ke Masjid Al-Ittihad pakai bahasa tumben. Ya enggak? Kemarin lu pada main apa? Main remi di gardu FPR 65. Sekarang lu enggak sembahyang, kagak ngaji. Apa bedanya, Bang? Itu mah urusan belakangan, malaikat Israel belum nyampe, Bang. Kali-kali aja beneran dia daripada lu. Paham? Jadi jangan kita merasa paling hebat, merasa paling bener. Seolah-olah orang yang tidak sholat, seolah-olah yang orang yang berbuat sesuatu nggak benar, padahal belum tentu yang mengatakan itu adalah benar. Ayo dah, Alianto, punya wader, ya, bah, minuman aja mau ditenggak, bader nggak tuh? Ikan koi apa ikan mujairah sampai kalah sama dia, ya nggak? Bader. Tapi kan Tuhan punya Ghafurur Rahim, punya Rahman dan Rahim. Bayangkan saudara, pada saat kita menghadap Allah, frekuensi kita tidak berhenti kepada Allah, maka dosa kita diampunin. Jangan kita merasa paling hebat, jangan kita merasa paling bangga. Baginda Rasul nggak pernah. Baginda Rasul senang duduk dengan orang-orang miskin. Baginda Rasul senang duduk dengan orang-orang yang memang tidak mampu. Itulah kehebatan Baginda Rasul. Kalau ada seorang kiai, seorang ulama tidak dekat dengan orang miskin, maka dia adalah bukan contoh daripada baginda Rasul. Bayangkan saudara. Makanya anggota FBR, ketua keliling, kalau dihormati besok Bang Napidi giliran lu yang ngaji. Jai, besok lu giliran ngaji 7 hari, jangan pakai ngaji bayaran. Paham bayaran? Hei, pakai transport, pakai apa? Pakai orang kontrak nih 7 hari berapa? 7,5 juta. Ya enggak? Ada enggak tuh orang kontrak ngaji begitu? Woi. Giliran enak banget yang bisa kontrak, yang duitnya banyak masuk surga, giliran kita yang kagak dihajiin masuk neraka. Ya, malaikat. Rabbi firli wali walidaya kama rabbawani. Nah, paham itu doa yang paling mustajab. Pisang kalah, sayur pucung, kain. Ini kan kita tradisi-tradisi begitu dulu tuh. Ada beras video orang mati diangkat, paham? Ya enggak, diorak-orak. Dulu kan sejarahnya modelnya begini, dulu orang kaya pada pelit. Berasnya banyak, gabahnya banyak, cuman pelit. Nah makanya pas giliran mati, pas giliran anaknya dipanggil, sini dah, baba lu nggak pernah sembahyang, baba lu nggak pernah puasa, baba lu nggak kemana-mana, udah bawain aja beras 1 kol desel sini, ntar kita urak-urak. Ya enggak, sebagai pengganti sholat, sebagai pengganti puasa. Kalau begitu puasa, yang kagak puasa punya beras banyak masuk surga, enakan dia dong. Woi, enakan siapa yuk? Terkadang-kadang orang susah saudara, dia paksa-paksakan ngutang beras 180 mud untuk 180 sholatnya, 180 puasanya, leh enak bener yang punya beras. Kalau begitu yang masuk surga dong orang Cina yang dagang bayangin tuh. Makanya kita mendingan Robbi firli wali walidaya. Dulu tuh orang kaya digituin tuh. Ya enggak? Kenapa orang kaya kan pelit tuh. Giliran mati aja baru mau sedekah. Paham? Kata ulama no babaluno. Orang susah ngikut gotong-gotong beras goyak-goyak. Ya enggak? Akhirnya apa? Ketemu bang keliling. Ya enggak? Akhirnya apa? Lama-lama rumahnya kelibet gara-gara apa? Ono gara-gara baba gua mati, kemarin gua ngutang beras 200 mud. Bayangin tuh. Gara-gara siapa tuh? Ajaran umrih.
Kadang-kadang Umri bukan ustad, ada anggota meninggal, bapak lu udah dibeliin beras kata dia. Tuh Umri tuh, Umri sotoy bener ya. Ya nggak? Sotoy bener. Dia urak-urak beras biar bapaknya masuk masuk surga. Nauzubillah min. Makanya saudara kita tirulah baginda Rasul. Baginda Rasul cinta kepada orang-orang susah. Islam tidak pernah memberatkan, justru Islam adalah memudahkan daripada umatnya. Pada suatu saat kita semua masuk dalam surga, udah yang penting cinta Rasulullah masuk dalam surga. Jangan kita menghujat orang yang belum sholat, jangan kita menghujat orang yang belum ngaji, jangan menghujat kita orang yang belum puasa. Kita kembali kepada diri kita. Ngajak boleh, merasa paling hebat ya. Jangan, belum tentu lu lebih benar daripada gua. Dulu Alqomah hebatnya tuh. Bersisok pakai terbang, ilmunya mantep. Akhirnya mati di paha perempuan. Ayo dah. Makanya jangan merasa hebat. Ya enggak? Dasar Nabi di tukang zina lihat perempuan dia enggak. Besok kagak taunya ini gerbek bengantok. Makanya kita punya mulut, kita jangan merasa hebat. Ikutilah cinta kepada baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh ada di dalam kepribadian Rasul adalah tingkah laku yang paling baik. Mari kita cinta kepada baginda Rasul dengan kita memperbanyak sholat, wabil khusus sholawat Jibril. Kalau kita susah baca sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? Itu kata Guru Mansur dari Lirboyo, itu 1000 kali. 1000 kali 200 setiap sholat, berarti berapa? 5 waktu 1000. Daripada kita nongkrong sambil ngopi, kita ngopi ya enggak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lagi main catur, ya udah enggak apa-apa, sallallahu ala Muhammad. Akhirnya dia berkata, emang lu kagak malu main catur baca selawat? Ya udah gue berhenti dah baca selawat aja ya enggak. Hebatnya itulah baginda Rasul. Mari kita baca suratul Fatihah ya enggak. Untuk gardu 065 yang digardai oleh Kanda Alianto, mudah-mudahan gardunya menjadi berkah dengan peringatan Maulid, anggotanya menjadi berkah, dan gardu 065 memikirkan anggota dan masyarakat, dan mudah-mudahan kita semua akan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiri wa asrarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dengan keberkahan daripada bulan Rabiul Awal, apa yang kita niatkan di gardu 065, mudah-mudahan dikabul dan diijabah dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa abimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa biqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar ya azizun ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawana shighara. Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati sahrir Rabiul Awal. Allahumma bi barakati wa karamati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka siha wal afiyah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban wasi'an min ghairi tabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mun wal rus wa salahal qalbi wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Allah
Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna waghfir lana haitsu kunna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah dawahum biha subhanakallahumma tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.